Hai teman-teman, gimana kabarnya nih hari ini? Aku harap teman-teman baik-baik semuanya ya, lagi sehat-sehat semuanya. Dan walaupun saat ini cuaca lagi panas-panasnya nih, semoga teman-teman terus semangat terus untuk ngelakuin kegiatannya sehari-hari ya. Oke, di sini aku pengen cerita tentang daerah asalku. Sebelumnya aku kenalan dulu ya, yang belum tahu atau belum kenal mungkin nama aku Putri dari Surabaya. Jadi aku sehari-hari ada di PMI Provinsi menjadi staf keuangan. Nah, aku cerita sedikit tentang daerah asalku yaitu Surabaya. Jadi kamu pernah ke Surabaya kan? Nah, di Surabaya itu ada apa aja sih? Kita tahu kalau misalkan di Surabaya itu merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jadi kotanya rame banget dan padat banget seperti itu. Tapi walaupun padat, ternyata Surabaya tidak begitu macet dan tidak begitu mm, banyak polusi. Mungkin polusi ada ya, tapi di daerah-daerah tertentu aja yang merupakan daerah industri seperti itu. Nah, semenjak ibu kota Surabaya itu adalah Bu Risma dan Bu Risma saat itu memimpin, Surabaya banyak sekali berbenah tentang tata kotanya, tentang bagaimana kota itu bekerja, tentang pelayanan publiknya, itu yang paling penting menurut aku. Nah, aku bangga banget ada dan tinggal di Surabaya dan merasakan itu semua dan ikut berpartisipasi aktif untuk membangun kotaku, yaitu kota Surabaya. Apa saja sih daerah wisata yang ada di kota Surabaya nih? Aku share daerah wisatanya terlebih dahulu ya. Oke, kalau misalkan untuk daerah wisata di kota Surabaya sih sebenarnya untuk wisata alamnya eh, tidak banyak seperti kabupaten atau kota lainnya yang mungkin ada di dataran tinggi ya. Tapi di kota Surabaya cukup beragam, dari mulai wisata buatan, dari mulai wisata alam, bahkan museum-museumnya. Saat ini banyak sekali museum-museum yang baru saja dibuka ataupun baru saja diaktifkan kembali. Harapannya supaya itu menjadi tempat tujuan baru bagi masyarakat Surabaya, seperti museum pendidikan, seperti alun-alun Surabaya yang letaknya ada di pusat kota Surabaya seperti itu. Nah, kamu pernah belum udah masuk ke alun-alun Surabaya? Isinya apa aja ya? Isinya tentang pameran-pameran lukisan dan juga sejarah kota Surabaya sendiri. Selain itu juga ada wisata alam yang ada di kota Surabaya. Antara lain adalah ada Pantai Kenjeran namanya. Dia ada letaknya ada di Surabaya Utara. Kemudian ada Taman Mangrove, letaknya ada di Surabaya Timur. Jadi setiap sudut kota itu sebenarnya sudah terdapat tempat wisatanya masing-masing. Jadi masyarakat Surabaya sekarang ini tidak perlu pusing-pusing lagi ketika suntuk bekerja, dia akan bisa refresh ketika mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Oke, kalau misalkan kamu ke Surabaya, kamu pengen berkunjung kemana? Selanjutnya aku pengen cerita tentang bagaimana Surabaya itu bekerja. Em, jadi pertumbuhan kota, maksud aku pertumbuhan kota di Surabaya itu sangat pesat banget. Jadi mulai dari jalanan, sekarang itu banyak jalanan yang eh, ramai lancar. Maksud aku kalau misalkan dulu pada saat sebelum Bu Risma belum menjabat, banyak sekali jalanan yang macet, berlubang, banjir dan lain sebagainya. Sekarang hampir semua jalanan di kota Surabaya itu tidak menimbulkan banjir atau kemacetan parah. Bu Risma selalu bilang kalau misalkan di Surabaya itu bukan banjir sekarang ini, tapi adalah genangan. Jadi kalau misalkan air hujan turun nih ya, air hujan turun, hujannya deras dan juga cukup memiliki durasi yang lama. Jadi di Surabaya itu cepat surut seperti itu. Jadi itu bukan merupakan banjir tapi genangan seperti itu. Kalau di rumah aku sendiri, rumah aku ada di Surabaya Barat, di daerah Surabaya Barat. Dulu akses menuju Surabaya Barat tuh susah banget dan juga
sering macet dan sering banjir seperti itu. Tapi untuk sekarang ini walaupun wali kotanya sudah berubah, tapi beliau Pak Eri Cahyadi itu juga mengikuti jejaknya Bu Risma, yaitu memiliki semangat untuk membangun kota Surabaya supaya menjadi kota yang smart city, enjoy living, dan juga membuat warga kota Surabaya sendiri betah ada di Surabaya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ceritanya tentang bagaimana Surabaya melakukan pelayanan publiknya. Ini istimewa banget kalau aku bilang. Jadi Surabaya itu memiliki comment center 112 yang dia terintegrasi dalam pelayanan apapun, dari mulai pemadam kebakaran, dari mulai dinas kesehatan, kemudian Dishub, DKRTH, dan lain sebagainya. Dan istimewanya lagi, PMI Kota Surabaya itu menjadi salah satu pendukung dari layanan publik ini. Istimewa bukan? Jadi PMI Kota Surabaya juga tergabung untuk menjadi pelayan publik yang sehari-harinya ketika warga membutuhkan ambulans, membutuhkan pelayanan medis dan lain sebagainya, seluruh warga kota Surabaya hanya cukup menekan tombol 112 untuk bisa terhubung dengan layanan publik comment center 112. Kemudian dia akan diarahkan apa sih yang dibutuhkan, warga akan cerita tempatnya ada di mana dan lain sebagainya. Cukup menunggu waktu 5-10 menit, bantuan akan datang segera dan itu lengkap. Jadi kalau misalkan panggilnya damkar, otomatis PMI juga bakalan datang karena di situ ada potensi untuk jatuhnya korban atau mungkin ada luka dan lain sebagainya seperti itu. Pun termasuk juga mall layanan publik. Jadi kalau misalkan dulu ribet banget kita ngurus KTP kan, sekarang kita cukup datang aja ke Siola, ke mall layanan publik. Di sana hanya tinggal menunggu, terus kemudian kita sampaikan apa yang kita butuhkan dan menunggu beberapa menit untuk bisa menyelesaikan apa yang kita butuhkan seperti itu. Dan tidak kalah menariknya, jadi di Surabaya ini cukup aktif sekali dalam hal kegiatan kemasyarakatannya. Dari mulai ada yang namanya KSH. KSH itu Kader Surabaya Hebat. Itu berisi ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari dan juga menjadi pelayan bagi warga sekitar. Apa saja sih kegiatannya? Dari mulai pengecekan jentik-jentik nyamuk di rumah untuk pencegahan demam berdarah, kemudian mendata seluruh warga setempat untuk mengetahui apa saja sih yang kiranya dibutuhkan. Entah itu ada mungkin kelompok rentan, terus kemudian ada yang perlu dibantu karena tidak sekolah dan lain sebagainya. Gimana? Menarik kan Surabaya? Kamu pengen berkunjung atau berlama-lama gak sih di Surabaya? Atau bahkan pengen tahu Surabaya sebenarnya ada apa lagi sih selain itu semua? Oh ya, satu lagi nih, aku pengen cerita tentang alat transportasi yang ada di Surabaya. Mungkin sekarang ini angkot udah mulai sepi ya. Tapi di Surabaya ada alat transportasi yang baru saja diperkenalkan 1 atau 2 bulan yang lalu, yaitu namanya Warawiri Surabaya. Wirawiri Surabaya seperti itu. Nah, jadi ini semacam feeder, semacam angkot yang bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bus, karena sebelumnya pada masa Bu Risma menjabat itu ada yang namanya bus semanggi seperti itu. Nah, itu bus semanggi ini melewati jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar, akan tetapi ternyata wali kota yang baru berpikir tentang bagaimana sih warga Surabaya mudah untuk dapat menjangkau bus ini. Akhirnya dibuatlah feeder untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih kecil seperti itu. Oke, mungkin cukup ya aku share tentang Surabaya. Lain kali aku akan share lagi tentang apa sih makanannya, apa sih
tariannya atau mungkin kesenian-kesenian yang lagi, yang selalu marak ada di Surabaya dan selalu, menjadi daya tarik karena selalu ada festival-festival yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih, aku Putri, aku tunggu di Surabaya ya semuanya.